all have ugly friends. Check me out. Check me out. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Sini masuk, Is. Oke. Rumah lu cakep bener, bro. Biasalah, hasil update dikit-dikit. Oke, yang mana nih? Oh, bukan. Halo? Apa sih? Gak jelas. Widih, HP baru nih, nggak kelihatan kerja juga. Lo dapet duit dari mana? Ada lah, sampingan. Lo kenapa sih sekarang jarang nongkrong? Gue lagi banyak masalah keuangan dong. Belum bayar kuliah, belum bayar kos. Gimana cara nongkrongnya? Oh, lo butuh duit. Nih, gue kasih. Wih, banyak bener. Duit dari mana lo? Sini, gue kasih tahu. BTW, gue pinjol. Apa itu? Lo pinjol? Gimana cara nyicilnya? Ada lah. Gimana caranya? Kasih tahu dong. Betul. Hah? Judol? Kenapa ya, Mak gue? Halo? Ya, ntar ini pulang ya? Oke. Bentar ya, bro. Gue mau pulang dulu. Jadi telepon mak gue nih. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Is, Gimana, Bu? sini duduk. Kamu kenapa nak? Kok mukanya sedih banget? Gini loh, Bu. Ini udah mulai banyak tagihan dari kos, dari UKT, dan sebentar lagi juga sudah mau menyelenggarain UAS kampus. Apa itu udah ada uangnya? Yang sabar ya nak, nanti bisa lagi. Ya udah ya nak, ibu mau masak dulu. Sini, gue kasih tahu. BTW, gue pinjol. Apa itu? Lu pinjol? Gimana cara nyicilnya? Ada lah. Gimana caranya? Kasih tahu dong. Betul. Coba. Bu, bu, bu. Iya, ada apa? Ayo duduk dulu. Ini apa ada dia? Mas. Ini dapat uang dari mana nak? Ya dari sampingan. Ya udah Bu, mau tidur dulu. Ya udah nak. Ya udah. Catat. Bu, bentar. Duduk dulu.
Nih, aku ada lagi HP iPhone. Nih, ada motor. Kok kamu kasih lagi nak? Dapat uang dari mana? Dari Itu siapa Faiz? Apakah benar ini rumah Faiz? Iya benar ini rumah Faiz. Anak ibu terjerat pinjol sebesar 50 juta yang sudah menunggak selama beberapa bulan. Faiznya nggak ada mas. Saya nggak mau tahu ya Bu, jatuh temponya hari ini. Saya nggak main-main ya Bu. Maaf ya Pak, tolong kasih saya waktu untuk melunasi hutang anak saya. Oh, ternyata pinjol. Pantes barang-barangnya murah banget. Ih, Wah gila banget, hidup banget itu Ibu Faiz coy. Pantes gila. parah Gila. Amit-amit ya, jangan sampai anak gua kayak gitu. Apalagi anak gua. Malu banget gak sih? Gak mau. maafkan aku ya Bu. Kamu udah hancurin semua rumah ini Faiz. Ibu kecewa sama kamu. Abang tadi ya Bu. Kalau endingnya seperti ini, nggak bakalan lagi deh main game judol dan nyari pinjaman pinjol. Yang berlalu, jadikan bahan kesalahan menjadi bahan pembelajaran. Antarnya bro, dia mau pergi dulu. Ada bu, mati dulu. Faiz, yaudah, anak itu terjerat pinjol. Pantes barang-barangnya murah banget. Gila banget ya. Kamu Halo everyone, selamat datang kembali di podcast kita yaitu Ngobrol Cuan. Kita bahas tentang masalah-masalah remaja yang ada pada saat ini. Dan gue sebagai Salsa Nazala dan gue sendiri main sama teman gue. Gue Zaki, Yuhu. doang ya. Jadi kita udah ada narasumbernya yang temen juga. Iya, pastinya dong. Siapa namanya Mbak? Silakan dikenalkan. Halo semuanya, aku Naila Rafa dan aku dari narasumber di sini. Oke. Ya. Siap. Jadi pembahasan kita kali ini tentang masalah perekonomian digital yang ada di Indonesia yaitu adalah pinjol alias pinjaman online. Dan juga judul ya, itu sejolinya artinya. Nah ini kita udah sama yang bersangkutan. Iya, ini. Banyak pernah judul nggak? Enggak dong. Pernah ya. Enggak dong. Iya. Cuman pelajari aja. Nah Iya. sekarang nih kenapa sih nggak bisa muncul fenomena pinjol tuh? Kenapa sih? Pinjol tuh apa sih sebenarnya kok? Sebenarnya Bisa marak banget itu loh. dari judi online dulu ya. Mungkin judi iya. online itu aktivitas taruhan uang ya, yang lewat platform digital gitu, bisa game, terus bola, bahkan bisa dadu. Judi bola ya. Sementara kalau pinjol itu terutama yang ilegal ya, itu layanan pinjaman yang berbasis aplikasi yang sering banget
menjerat masyarakat, apalagi sama bunganya yang tinggi banget gitu kan. Apalagi akses keduanya tuh gampang banget sekarang nih, cuman modal HP sama internet doang. Jadi anak-anak pun bisa keseret nyasar sampai ke situs yang begituan. Nah, berarti itu kayak yang awal mula buat mereka terjun ke pinjol judol tuh apa gitu? Iya, yang buat mereka tergiur gitu loh, Kak. Pastinya dari ekonomi ya, sama psikolog. Jadi apalagi judi itu kasih solusi janji cepat kaya. Kalau pinjol itu solusi instan. Jadi kalau misalnya ada tekanan ekonomi, pasti ada mikir, otak kita tuh gampang banget terlintas yang begituan. Pengen yang cepet-cepet, pengen yang instan. Iya, namanya juga Gen Z ya, males-males gitu. Ya. Kayak yang kita buat dramanya itu tadi. Tonton ya guys. Apalagi kurangnya literasi keuangan sama digital. Pasti banyak banget orang yang nggak sadar kalau kita tuh udah terjerat kayak nggak benar. Terperangkap. Sebenarnya tuh kok kayak sekarang tuh yang marah kan di anak-anak SMA ya, kayak terjurus gituan itu loh. Kayak pulang sekolah pada nongkrong main judol, pada ngerokok di jalan itu kan. Kan mereka kan tahu kan sebenarnya kalau risikonya tuh gede, kenapa masih dilakuin itu? Bener sih, tapi kecanduan judi sama pinjol itu mirip narkoba. Orang itu rela bohong, hutang, bahkan mencuri. Pinjol itu memperparah karena mungkin kehabisan uang buat judi, terus mereka cari pinjaman yang kilat gitu buat modal-modal, padahal itu makin terjerat sih. Efeknya adiktif gitu ya. Kalau dari bahasa itu yang mana ya? Oke, pertanyaan saya selanjutnya itu kira-kira kalau sudah terjerat gitu kan pasti ada efek-efeknya kan. Nah, kira-kira Mbak bisa ngasih tahu kepada teman-teman gimana sih cara solusi buat kayak ya bisa nahan terjerat kayak gitu. Pastinya dari pendidikan ya, pendidikan literasi digital sejak dini. Jangan cuma tahu cara main HP, tapi harus ngerti resiko-resikonya. Iya gitu guys. Berarti kalau judul-judul itu kan udah banyak banget kan di Indonesia kan. Terus kayak pasti satu judul itu udah banyak yang judul online karena kan emang tergiur sama janji-janjinya itu loh. Itu tuh ngaruh gak sih ke ekonomi negara tuh ngaruh gak sih? Ngaruh besar banget. Utama uang masyarakat itu bocor ke luar negeri karena banyak situs judi online, pinjol itu beroperasi dari luar. Yang kedua itu konsumsi produktif itu menurun karena orang-orang itu lebih pilih buat judi daripada belanja kebutuhan ataupun investasi. Yang ketiga, apalagi kalau pinjol ilegal bisa memicu krisis kepercayaan kepada sistem keuangan formal. Berarti malah bahaya banget ya kalau udah masuk itu udah. Apalagi kalau misal efek, jangan lupakan ya efek jangka panjangnya. Pasti beban APBN itu meningkat karena negara itu harus menangani dampak sosialnya dari kesehatan mental, kriminalitas sampai pengangguran. Emang yang menanggulangi itu negara ya, duit negara dipakai buat nutupin itu semua ya. Jadinya makin menurun. Jadi di drama awal tadi itu kita tuh dari cerita nyata ya guys sebenarnya, itu dari temennya Bazala nih. Gimana Bazala? Gimana ceritanya nih Bazala, tolong dong. Gimana ceritain dong? Woi, kaki tuh. Oh maaf. Wah, gimana nih? Sumpah itu bedanya sangat berbeda ya. Gue kalem, dianya kayak kreak ya. Iya. Oh iya udah. Apa kreak ya Kalau di Semarang. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi kisah itu benar-benar nyata dari teman gue sendiri, yaitu kita samarin aja namanya, yaitu Pak. Aduh, Pak Is. Kemana Pak Is? Misal Is ya, Is. Iya, F itu red flag guys. F-nya red flag. Nah, Oke. Aduh. Oke, Takutnya. Jadi Fight itu awalnya dari pergaulan teman ya. Wah. Pergaulan bebas ya. Ya. Enggak. Iya, lu tuh temennya kayak menghasut gitu loh. Ini kemarin banget. Iya kan? Dan gue sebenarnya namanya Ardi ya guys. Ardi mana Ardi? Ya, punya Ardi. hati-hati. Dan namanya Ardi ketik 1 di bawah. Terus apa lagi? Satu. Zamannya Gen Z ya. Jadi kayak apa-apa kerja itu males mau dapetin suatu barang. Terus tinggal dengan cara praktisnya dia mengikuti pinjol, Judul gitu ya. Judul juga ya. Tapi itu kan di drama kemarin si Faisal kan ini Mbak, apa namanya? Itu loh dia gara-gara kuliah kan. Itu aslinya emang kuliah atau enggak sebenarnya? Gimana? Atau dia mau beli apa gitu? Woi kakaknya, woi. Sebenarnya tuh emang dari
listrik rumah. Oh itu. Itu tapi karena udah kayak terlanjur wah kayaknya mendapatin duit ini tuh praktis banget, terus dia kayak bukan barang kayak beliin ibunya emas, HP itu pakai uang itu, sedang sampai dia beli motor pakai uang pinjol dengan bunganya sangat gede teman-teman. Faiz ya, Faiz Jadi tuh sampai Kartik Faiz, Kartik Faiz. uang garam Faiz ya, naik motor pakai itu nabrak Faiz ya garam. wah jangan gitu loh, jangan gitu. Aduh. Nah, Sumpah, kasihan berarti banget. dramanya tuh beneran real nyata ya? Iya, kemarin ternyata tuh. bahkan itu dampaknya ke orang tua cuy. Gue bener-bener kasihan sama orang tuanya kayak dia single parents ya tepatnya ya, udah ditinggal sama suaminya, hidup masalah juga kayak tiba-tiba dia udah tertimpa beban, terus ditambah beban lagi, yaitu pinjol. Oh my god, Gak bersyukur. itu udah Aduh. udah Siapa ini namanya Pak Es? apa banget Wah. sumpah. Maklois. Ya Allah. Terus endingnya ya Aduh. yaitu barang-barang yang dia beli dari pinjol itu diambil semua sama debt collector karena nggak bisa bayar utangnya. Itu sangat-sangat sedih ya guys. Sedih banget. Kondisinya kan maknya gimana sekarang kalau ibunya? Kalau Faiznya bodoh amat lah mau ngapain? Ibunya gimana ibunya? Ibunya ya sedih-sedih gitu sih. Kecewa ya Tapi pasti. lah pastinya. Terus, maaf kita. Woi kakeknya, woi kakeknya, woi. Ya, Aduh. Zak, lu yang sopan dong Zak, ceweknya aja kalem gini kok. Ih, ini kan sopan. Kameramen, kakinya kameramen. Cewek, Salah. saya bagusnya gini, cewek bagusnya. Iya. Masa gini? Boleh. Jangan. Sensor ya. Gak boleh ya. Oke, lanjut ke topik pertama dulu kita ke kalian tadi guys ya. Oke, lanjut pertama Kak, saya mau tanya nih tentang dari tadi drama-drama yang saya ceritain kan drama itu. Nah, oke Mbak, saya mau tanya nih, judul sama pinjol itu kan termasuk mempengaruhi ekonomi kan? Nah, itu termasuk dari sektor apa aja sih? Pertama itu pasti di sektor keuangan sama perbankan ya. Adanya ketidakstabilan sistem keuangan, menurun kepercayaannya masyarakat sama perputaran uang yang tak tercatat. Karena judul sama pinjol kan ilegal ya, Iya. mengalirkan dana secara liar tanpa masuk ke sistem keuangan formal negara. Tapi Kak, sebelumnya kan judul pinjol itu kan bisa membantu kita gitu. Tapi dengan cara kita nggak nunggak gitu. Ya sebenarnya bisa sih begitu, cuman asal kita bisa manage aja sih. Keuangan juga kan. Oh berarti boleh pinjol ya nih? Boleh Iya, pinjol? iya. Nggak boleh dong. Boleh Nggak boleh dong. Boleh kalau Tuhan doang. Jangan sampai gengsi. Iya, Gengsi apalagi mati. apalagi kebanyakan sekarang pinjol itu karena beli iPhone. Itu Aduh. Gen Z itu udah iPhone-nya iPhone. Biasanya tinggi banget. Beli Aerox, ini Aerox ya. Aduh. Sorry ya, ini nggak di Gengsi nggak banget di endorse, No nggak di offense ya, endorse, no offense ya. ya. Ini kita nggak ada cerita apa-apa di sini. Sebenarnya yang lainnya tuh ada dalam sektor sosial sama produktivitas tenaga kerja ya. Karena ada menurunnya produktivitas kerja. Kalau korban pinjol terus pecandu judol itu bisa ngalamin stres, depresi, sampai nggak mampu bekerja secara optimal. Terus banyak banget nih yang angka PHK-nya atau pengunduran diri itu banyak banget karena kasus karyawannya terjerat pinjol sama diberhentikan karena tidak stabil emosi atau mencuri uang dari perusahaan. Oh berarti ini ya kayak berarti angka pengurangan itu juga karena pinjol juga ya? Banyak banget. Makanya banyak Yang nganggur PHK. pinjol berarti? Jangan dong. Ngaku kerja gitu, jangan pinjol. Tapi itu deh, ya nggak tahu juga sih. Wah, We never know ya. Hanya lain. Ya tete aja lah ya. tapi kan itu bisa aja masuk ke sektor hukum sama keamanan karena meningkatkan tingkat kriminalitas, terus pencurian, penipuan atau kekerasan akibat tekanan dari hutang pinjol sama kecanduan judul. Jadi bahaya ya buat mainnya. Kalau mau iseng-iseng jangan begituan, jadi iseng-iseng sholawat aja. Oke, stay halal brother nih. Tren yang mana kamarnya? Tadi kan ada yang bilang soal itu kan ngaruhin uang negara banget nih. Nah terus negara tuh nutupin semua itu pakai uang APBN.
Itu ngaruh gak sih ke bayar pajak kita? Apakah jadi mahal atau gimana gitu? Pasti potensi kehilangan pajak ya, karena transaksi judul sama pinjol itu ilegal. Terus tapi tidak tercatat dan tidak dikenai pajak karena tapi menyebabkan kebocoran potensi penerimaan negara. Jadi besar banget. Oke. Dengan judul yang terlalu sepele tuh negara bisa hancur ya. Waduh. Kurang-kurangnya Gak cuma personal diri ya, ternyata negara juga ya. Wah, parah banget sih yang judul itu. Faiz. Lihat Is. Itu sebagai pembelajaran Faiz dan Nabi ya, tolong. Terus Tangkap Pak Polisi. Pokoknya. Tapi kalau pas sama itu soal pinjol sama judul itu sektor konsumsi sama daya beli masyarakat itu turun juga loh. Menurun semua berarti ya? Jadi efeknya sengaruh itu banget. Iya, karena banyak keluarga yang udah terjerat hutang atau kecanduan judi online itu bakal kehilangan penghasilan yang produktif. Yang seharusnya bisa mendorong konsumsi sehat malah jadi sebaliknya. Enggak sih. Tuh, dengerin teman-teman semua ya yang nonton podcast ini, dengerin. Stop judul, salawat bareng kita. Oke. Selalu brother nih ceritanya. Gabut nih ngapain ya? Selawat gitu Iya. jangan. Itu selalu brother banget ya. Uangnya itu lebih baik buat investasi Nah, atau beli dong. barang-barang yang dibutuhkan aja. Punya masalah jangan sholat. kaki lo gitu. Punya masalah jangan sholat tapi sholat. Nah. Oke guys. Jadi podcastnya gitu aja. Kita cuma bahas-bahas soal judul dan pinjol. Yoi. Dan juga drama yang kita buat itu real. Jangan lupa ditonton ya guys. Tonton, guys, di like, subscribe. Terima kasih guys. Dan Kamu semua sampai kru jumpa di belakang kamera. Ayo pada ngomong. Terima kasih kamera. Pinjol jujur aja deh. Aduh. Aduh, Udah ya. udah ini pinjol ini dari pinjol. Sudah kamu negara gitu. No, siapa tuh? Oke, makasih guys. See you on the next video. Ada itu nggak sih? Nggak ada ya? Bye bye. Dadah.